ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, para pendengar dimanapun Anda berada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di dalam program ayat-ayat pilihan, kita menyelami dari lautan kebaikan dan keutamaan, tuntunan-tuntunan yang agung di dalam ayat-ayat yang mulia dari firman Allah Subhanahu wa taala, pencipta semesta alam. Pada malam hari ini kita akan mengkaji ayat yang ke-53 dari surah Al-Isra, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asy-syaitana yanzagu bainahum inna asy-syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Terjemahan makna ayat, dan katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku, yaitu kepada kaum mukminin, yaqulu allati hiya ahsan, supaya mereka berucap kalimat yang paling baiknya. Inna syaitana yanzagu bainahum, sebabnya adalah karena syaitan mengadu domba antara mereka. Karena syaitan menimbulkan perselisihan, percekcokan antara mereka. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia. Ini kalimat-kalimat agung dari ayat, pedoman-pedoman penting dalam kehidupan. Allah Subhanahu wa taala memerintah kepada nabinya untuk berucap hal ini kepada kaum mukminin, supaya mereka berucap yang terbaik, berkata yang paling bagusnya. Dan ini sebelumnya firman Allah Subhanahu wa taala, yauma yad'ukum fatastajibuna bihamdihi wa tadhunnuna illa bithum illa qalila. Hari kiamat tatkala Allah akan memanggil kalian semua, lalu kalian menjawab panggilan Allah dengan memujinya, dan kalian menyangka kalian hidup di dunia hanyalah sedikit. Setelah diingatkan akan hari kiamat, maka datang ayat ini, wa kulli ibadi, katakan kepada hamba-hambaku, yaqulu allati hiya ahsan, supaya berucap kalimat yang terbaiknya, yang paling indahnya. Inna syaitana yanzagu bainahum, sungguhnya syaitan merusak antara mereka, membuat mereka berselisih, bertikai. Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan itu bagi manusia adalah musuh yang sangat nyata. Iya. Ada 3 kaidah besar dari ayat ini. Yang pertama, pada firman-Nya, wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan, katakan kepada hamba-hambaku supaya mereka berucap kalimat yang terbaiknya. Ini perintah Allah kepada kaum mukminin untuk berucap kalimat yang baik. Mereka berucap kalimat yang baik kepada siapa? Ada 2 penafsiran disebutkan oleh para ulama. Yang pertama mengatakan berucap kepada orang-orang kafir. Ya, kepada orang kafir sekalipun berucap dengan ucapan yang terbaik, ucapan yang bagus. Iya.
seperti mengatakan, mendoakan, yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepada kalian, hadakumullah, atau yang semisal dengannya. Dan ini tentunya di konteks umum, walaupun di sebagian pembahasan ada kaitannya dengan ketentuan-ketentuan di fikih interaksi dengan orang-orang kafir. Sebab ada ayat ini, ada ayat tentang jihad, ada ayat tentang hal yang lainnya. Kemudian penafsiran yang kedua, katakan kepada hambaku kaum mukminin untuk berucap kepada sama kaum mukminin. Berucap dengan ucapan yang terbaiknya. Iya. Sejumlah ulama mengatakan ucapan di sini masuk juga di dalamnya perbuatan. Karena al-qaul, ucapan kadang digunakan untuk perbuatan. Jadi dia pilih dari ucapan dan perbuatan yang terbaik. Bukan dikatakan allati hiya al-hasanah, tapi allati hiya hasan, tapi dikatakan allati hiya ahsan. Dikatakan yang paling baiknya. Di antara berbagai kebaikan dia pilih yang paling baiknya. Itulah akhlak. Itulah akhlak yang mulia. Maka ini kaidah terdapat di dalamnya syariat untuk selalu bertutur kata yang baik. Berucap dengan ucapan yang lurus. Dan ini diterangkan di dalam berbagai ayat. Di antaranya firman Allah, wa qulu linnasi husna, dan berucaplah kepada manusia dengan hal yang baik. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang sadida, ucapan yang lurus, betul-betul terukur. Kalau mau tahu sadidan itu lurusnya seperti anak panah itu. Anak panah yang sudah betul-betul buat lurus, itu musaddad namanya dalam bahasa Arab. Jadi ucapan yang terukur, lurus sekali. Bukan lurus begitu saja, tapi betul-betul dia pilihkan yang paling lurusnya. Iya. Karena lisan ini itulah pokok perkara. Dari lisan kadang bisa menyebabkan dia jatuh di dalam kehancuran-kehancuran. Dari lisan pula dia bisa mendapatkan kebaikan-kebaikan. Karena itu ada orang yang berucap dengan lisannya sebuah kalimat yang diridhai oleh Allah, maka dicatat untuknya kebaikan hingga hari kiamat. Dan ada yang sebaliknya, dia berucap dengan lisannya hal yang buruk, maka dicatat untuknya keburukan hingga hari kiamat. Ya tergantung ucapannya itu, pada hal apa yang dia ucapkan. Kadang sebagian ucapan dosanya lebih besar daripada yang lainnya. Dan itu diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal abda atau innal rajula la yatakallamu bil kalimah la yatabayyanu fiha yazillu biha ila an-nar ab'ada ma bainal masyriqi wal maghrib. Sungguhnya seorang lelaki dia kadang berucap dengan sebuah ucapan yang dia tidak perjelas ucapan itu, dia tidak tabayun, tidak cross check dalam ucapannya. Maka dengan ucapan ini dia tergelincir ke dalam neraka sejauh timur dan barat, waliyadzubillah. Satu kalimat. Ada satu kalimat yang kadang diucapkan oleh seorang menghancurkan seluruh amalannya, menghancurkan pahalanya. Iya. Ada kalimat yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menjaga ucapan supaya berucap yang terbaik itu adalah fikih
dan kehidupan seorang muslim dan muslimah. Sebagaimana di dalam ayat ini. Dan predikatnya, predikat yang tinggi. Wa kulli ibadi, katakan kepada hamba-hambaku. Masuk ke dalam predikat ubudiyah, penghambaan kepada Allah. Sebagai hamba-hamba yang baik. Sebagai hamba-hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana para nabi dan para rasul disifatkan dengan hamba, predikat hamba. Ya. Ini surah Al-Isra ya, di awal surah itu saja disebut tentang kisah perjalanan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan beliau digelari dengan hamba. Subhanalladzi asra bi abdihi. Maha suci Allah yang memperjalankan hambanya di malam hari. Predikat hamba. Nah, dikatakan rasulnya, nabinya tidak, tapi dikatakan hambanya. Kemudian setelah itu disebut Nabi Nuh alaihi salam, dan dikatakan innahu kana abdan syakura. Sungguhnya dia adalah hamba yang bersyukur. Dan sejumlah nabi disebut sebagai ni'mal abdu. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub. Wadkur ibadi, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq. Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub, sebut ibadi. Iya. Mereka disebut hamba-hamba. Itu kriteria diberikan untuk para nabi. Untuk orang-orang yang beriman yang sampai ke predikat penghambaan, itu salah satu sifatnya yaqulul latihi ahsan. Mereka berucap ucapan yang paling baiknya. Iya. Karena itu seorang muslim ucapannya itu terukur. Apa yang dia katakan itu terukur. Dia bercanda pun terukur. Dan itu menunjukkan kesempurnaan akal. Tapi kalau ucapannya tidak terukur, itu kadang menggambarkan pendeknya akal. Sebab kalau ucapan kadang kurang terukur, itu kadang kurang dia memikirkan, kurang akalnya, sehingga apa saja yang terlintas dalam benaknya itu langsung berada di ujung lisannya. Nah, itu bukan sifat yang dipuji. Tapi orang-orang yang beriman diperintah untuk berucap yang paling baik. Begitu saja. Kalau mau berucap, ucap yang terbaik. Dia pikir ucapan yang terbaiknya. Yaqulul latihi ahsan. Kemudian ayat ini juga menjelaskan kepada kita, di dalamnya kita ambil pelajaran, jangan berucap kalimat-kalimat yang mengandung dosa, kalimat yang tidak baik. Apakah itu berupa ghibah? Ghibah itu menyebut kejelekan orang lain yang orang itu tidak senang untuk disebut dengannya. Iya, Nabi pernah bertanya kepada para sahabat, apa itu ghibah? Kemudian Nabi menjelaskan bahwa ghibah itu adalah dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebut saudaramu dengan hal yang dia tidak senangi. Dengan hal yang dia tidak senangi. Seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, kalau hal itu memang ada padanya, kata Nabi, ya kalau hal itu ada padanya, itulah ghibah. Kalau hal itu tidak ada padanya, maka itu artinya faqad bahatta, engkau telah berdusta atasnya. Itu lain lagi. Kalau tidak ada padanya, kamu berdusta atasnya. Tapi hal itu ada pada dirinya, kejelekan itu. Kamu sebut kejelekan itu pada orang. Nah, itu namanya ghibah. Dan ini banyak terjadi. Orang-orang yang melakukan ghibah, memakan bangkai saudaranya. Iya. Wala yaktab ba'dukum ba'da. Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Dan jangan sebagian dari kalian menggibahi sebagian yang lain. Apakah salah seorang di antara kalian senang memakan daging saudaranya dalam keadaan mati? Pasti kalian tidak menyenanginya. Itu manusia. Tidak ada yang senang makan bangkai saudaranya. Kalau dia manusia benar. Orang-orang yang beriman. Iya. Ghibah itu seperti itu. Dan ini subhanallah banyak sekali orang-orang. Sebenarnya para pemakan bangkai. Tapi sering tampil di layar-layar televisi.
kadang masuk dalam acara-acara, beraneka ragam bahasanya. Kadang disebut talk show, kadang disebut entertainment, kadang disebut sebagai katanya bercerita tentang kehidupan dan sebagainya, orang wawancara, isinya ghibah. Naudzubillah. Itu secara hukum syar'i. Iya. Apalagi kalau hal itu dipertontonkan, dilihat oleh banyak orang, disambung lagi, itulah dari kalimat-kalimat yang dosanya akan terus dia tanggung sampai hari kiamat. Iya, dan ini musibah di masa sekarang ini dengan keluasan media, kemampuan di dalam kemudahan di dalam mentransfer informasi. Ya, seorang bisa berbicara lalu mengunggah pembicaraannya dimanapun dia berada, kapanpun dia inginkan. Kadang menjadi sebab-sebab dosanya semakin besar, tabungan kejelekannya semakin menggurita. Dan ini dari musibah yang harusnya kita berwaspada darinya. Ya, demikian pula dari bentuk ghibah, dia ghibah terhadap pemerintahnya, gemar menceritakan kejelekannya, membeberkan keburukannya. Nah, itu ghibah. Hal yang seperti itu masuk di dalam kategori ghibah. Ya, apalagi kalau dia sampaikan, dia beberkan di atas mimbar-mimbar, di podium-podium, atau melalui rekaman-rekaman video. Ya, nah, itu bentuk dari ghibah. Dan ini banyak ditekuni oleh manusia. Ya, nasallallahu alaihi wasallam. Kalau dia seorang yang bagus penghambaannya, keimanannya kepada Allah, dari ibadur rahman, maka ini ketentuannya dalam ayat. Wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku untuk berucap yang terbaiknya. Demikian pula dia berucap kalimat pada hal yang dia diizinkan berucap di situ. Kalau dia berbicara pada tempat yang dia tidak wewenang, tidak ada hak untuk berbicara di situ, nah itu juga masuk di dalam hal yang dilarang. Bahkan kadang itu menjadi dosa. Nah, itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika menyebutkan tanda hari kiamat, hilangnya amanah, maka beliau menjelaskan, idza wussidatil amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Apabila perkara diserahkan kepada selain ahlinya, maka tunggulah hari kiamat. Iya. Maka dicela seorang itu berbicara pada hal yang bukan wewenangnya, pada perkara yang Allah tidak jadikan untuk dirinya wewenang di dalam hal tersebut. Ada masalah-masalah itu wewenang pribadi, kita boleh berbicara terkait dengan pribadi. Ada hal yang saya boleh berbicara di tengah keluarga saya, sebab dalam lingkup dan wilayah saya, di rumah saya. Iya, dan itu wilayah saya. Tapi hal yang terkait dengan umum, terkait dengan kebanyakan manusia, itu ada perkara-perkara yang terkait dengan kekhususan pemerintah. Nah, boleh ada yang masuk di dalamnya. Itu iftiyat di dalam bahasa yang disepakati oleh para ulama dari hal yang diharamkan. Iya. Dan banyak manusia di masa ini dari kurangnya fikih dari agama, ditambah lagi syahwat dari dunia dan gemar tampil dan kepemimpinan, akhirnya senang ya melakukan hal yang seperti itu, dianggap membela agama, membela Islam, ya berdiri membeberkan kejelekan pemerintah, mengajak memboikot ini, melakukan ini, padahal tidak ada wewenang di dalam hal tersebut. Maka jangan seorang itu berucap hal yang bukan wewenangnya. Itu tidak masuk di dalam kategori kita melakukan perintah di dalam ayat. Wa kulli ibadi yaqulu allati hi ahsan. Katakan kepada hamba-hambaku untuk berucap ucapan yang terbaiknya. Ucapan yang terbaiknya. Dan terdapat bahwa ucapan itu ada yang baik dan ada yang terbaik. Ya, berucap yang baik itu saja sudah bagus. Dan kita diperintah untuk berucap yang lebih baik lagi. Nah, kemudian kaidah yang kedua, inna syaitana yanzagu bainahum. Sungguhnya syaitan itu
menimbulkan perpecahan di tengah mereka, pertikaian, permusuhan. Dan itulah syaitan, salah satu dari misi hidupnya adalah mencerai-beraikan manusia. Ya, karena itu iblis dia disebut dalam hadits di Sahih Muslim, iblis punya singgasana di tengah lautan. Dia mengirim dari tentara-tentaranya untuk menyesatkan manusia. Maka apabila ada yang datang dan dari tentaranya, dia menceritakan perbuatannya kepada iblis. Ada si fulan, saya sesatkan dia, yang begini. Semuanya didengar oleh iblis, dipuji. Tapi begitu ada yang datang kepada iblis, dia berkata, saya datangi si fulan, saya tidak tinggalkan dia kecuali setelah saya pisahkan dia antara dia dan istrinya. Kata iblis, kamu balik ke sini. Kamu adalah sebaik-baik tentara. Didekatkan dia oleh iblis. Itu sangat disenangi. Hal yang menyebabkan manusia itu bertikai, berpecah dalam hubungan suami istri, hubungan keluarga, hubungan manusia, apalagi hubungan antara rakyat dan pemerintah. Segala hal yang mengandung pertikaian dan perpecahan itu dari perkara yang disenangi oleh syaitan. Hal yang paling disukai. Dan kadang itu menjadi pintu awal untuk menyesatkan manusia. Karena itu di tanah Arab setelah Nabi diutus, dia tidak bisa lagi mengajak manusia untuk menyembah berhala. Ya, tapi caranya dengan memecah belah. Karena itu di Sahih Muslim, Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitana qad ya'isa ya'budahul musalluna fi jaziratil Arab, walakin bitahrish. Sungguhnya syaitan itu sudah putus asa untuk disembah oleh manusia di tanah Arab, tapi dengan cara mengadu domba di tengah mereka. Maka perhatikan kandungan kaidah besar ini. Inna syaitana yanzagu bainahum. Syaitan ini senang memecah belah di antara mereka. Itulah kenapa kita berucap yang baik, agar supaya setiap ucapan baik itu semakin merekatkan hubungan, menjaga hubungan. Tapi kalau kita berucap ucapan yang tidak baik, itu akan menjauhkan hati. Iya. Kemudian kaidah yang terakhir, Inna syaitana kana lil insani aduwwan mubina. Sungguhnya syaitan itu terhadap manusia adalah musuh yang sangat nyata. Ya, syaitan itu permusuhannya kepada manusia musuh yang sangat nyata. Sangat jelas sekali permusuhannya. Menyerang manusia ya pada setiap detiknya bersama dengan hembusan napasnya. Dia mengalir bersama dengan aliran darahnya. Inna syaitana yajri fi ibni Adam majrad dam. Sungguhnya syaitan itu berjalan di tengah anak Adam seperti perjalanan darah. Iya. Ya, kalau kita tahu bahwa syaitan itu memusuhi manusia, ya maka kita juga harus menjadikan syaitan sebagai musuh. Bahkan itu adalah perintah Allah, Inna syaitana lakum adu fattakhiduhu aduwa. Sungguhnya syaitan itu adalah musuh. Maka terus meneruslah kalian menjadikan syaitan sebagai musuh. Iya. Jadi syaitan ini betul-betul musuh. Tidak boleh kita lalai darinya. Musuh yang terus menyerang kita. Musuh yang sudah berpengalaman hidup sudah ribuan tahun. Ya, bersamaan dengan itu kita lalai darinya. Bahkan kadang mengikuti dari apa yang dia serukan. Karena itu dari kaidah besar di sini, ya kita harus selalu mengingat bahwa syaitan itulah musuh yang nyata yang harus kita waspadai. Ini 3 kaidah besar dalam satu ayat yang ringkas. Surah Al-Isra ayat ke-53. Wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna asyaitana yanzagu bainahum inna asyaitana kana lil insani aduwwan mubina. Katakanlah wahai Nabi Muhammad kepada hamba-hambaku kaum mukminin supaya mereka berucap ucapan yang paling baiknya, paling indahnya. Sungguhnya syaitan menimbulkan permusuhan, pertikaian antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang sangat nyata bagi manusia. Semoga Allah Subhanahu wa taala membentengi kita semua dengan keimanan dan ketakwaan, merekatkan hati-hati kita dengan hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dekat hubungan kepada Allah dan baik hubungan dengan manusia. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala
menjauhkan kita semua dari gangguan syaitan. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Wallahu ta'ala alam.